Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini di depan konter saya guys. Terlihat itu spanduknya sudah usang ya. Oke, ada tulisan punya HP rusak, jual di sini saja. Iya. Jadi efek dari tulisan itu baru saja saya beli HP rusak guys. Jadi tadi ceritanya ada user ya bahwa HP rusak ada 2 biji dan beliau ya menjual mintanya 200 ya. Saya tidak berani ya, kita tengok HP-nya. Oke, ini ada Samsung dan Xiaomi. Ya, kedua HP ini deal di angka 150 ya. Awalnya minta 200. Ya worth it atau tidak ya itu relatif ya. Untuk di HP Samsung itu sudah pecah seperti ini, otomatis LCD harus ganti ya. Oke, kita buka ya, apakah baterai, oh baterainya ada ya, baterainya ada dan kartunya pun juga masih ada ya. Jadi bilang yang punya usernya ini udah lama ini dibiarkan ya, jadi emang rusak. Dan ini ada Redmi 4A, tapi terlihat ada kayak telur-telur binatang. Apa ini ya, telur laba-laba atau apa? Nah ini dua-duanya kita akan bahas salah satunya ya. Ya, setelah saya coba cek LCD untuk Samsung J1AC saya tidak ada ya, karena ini juga target hari ini saya harus ada konten. Saya coba langsung di Redmi 4A ya. Kalau masalah LCD saya ada, misalnya IC power juga saya punya. Kita langsung saja ke Redmi 4A. Oke, saya buka untuk back covernya ya. Secara fisik saya lihat ini barang masih mulus ya. Ya memang terlihat seperti retak sehelai ya, tapi kemungkinan sih di TG nya ya. Ini setelah saya bongkar ternyata masih utuh guys, tidak ada congkelan-congkelan atau apapun ya. Inilah manfaatnya ya jika kita itu beli HP rusak dari user langsung, biasanya barang masih istimewa ya. Ya saya coba cas itu tidak ada respon. Ya untuk menentukan kerusakan kita mesti bongkar dulu HP-nya. Jadi ini Redmi 4A ini ya, kalau saya beli 150 sama Samsung J1AC itu ya pukul rata. Ini anggap aja saya beli 100, Samsung J1AC 50 ya. Tapi kan kondisinya ini masih komplit ya, karena saya sempat ngeyel sama yang punya. Ini kira-kira udah pernah diservis atau masih komplit enggak IC dalamannya, saya nggak bongkar. Nah, bilang yang punya ya ini semenjak rusak ya dibiarkan di lemari ya, jadi belum sempat dibawa servis. Oke, langsung saya deal ya. Ya ini sudah saya bongkar dan tahapan pertama kita mesti cek dulu ya kondisi mesinnya. Untuk ngecek kondisi mesin kita pastikan dulu jalur VBAT sebelah mana. Kita urutkan kodenya sesuai baterai ya, positif sebelah mana, negatif sebelah mana. Lalu tempelkan saja positif ke positif, negatif ke negatif. Harusnya jarum bergerak, lalu kita balik, jarum jangan bergerak, itu artinya tidak konslet ya. Dan ini sudah saya pastikan mesin tidak konslet. Oke, mantap. Ya untuk memastikan lagi kita cek dengan power supply. Kalau untuk dengan multitester analog tadi itu hanya memastikan konslet atau tidak, tapi tidak bisa melihat pergerakan ampere. Untuk melihat pergerakan ampere konsumsi arusnya kita mesti sambungkan power supply.
Lalu yang ground jepit di kaleng seperti ini. Lalu yang positif tempelkan saja di pin V-batt-nya, jalur positifnya ya, di konektor baterai. Setelah kita tadi tuh urutkan dari baterainya, letaknya itu di sini ya. Saya tempelkan lalu tekan tombol power. Lihat jarum ampernya ya. Saat saya tekan dia naik 0,1 lalu turun. Indikasinya itu kondisi arus normal ya. Karena IC power sudah bekerja di 0,1 lalu turun. Oke, setelah kita cek ternyata kondisi mesin normal. Tapi mengapa kok ini nggak mau nyala, dicas juga tidak mau ya? Ya, saya pastikan baterainya dulu ya. Ambil multitester digital di setelan 20 volt. Lalu kita tempelkan di baterainya. Untuk nempelin positif di positif, negatif di negatif ya. Dan lihat tidak keluar nilai tegangan sama sekali. Nah, ini artinya baterai almarhum ya. Seperti biasa kalau baterai almarhum kita mesti tembak atau suntik tegangan. Nah, ini kita akan lakukan penyuntikan tegangan ya. Jadi penyuntikan tegangan itu biasa yang saya lakukan kalau baterai sudah almarhum begini, dikejut 12 volt, lalu turunkan 4,5 volt, kita suntik. Oke, ini saya coba suntik di 4,5 volt. Dan ini penyuntikan ini ya bisa 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit kita suntik, kita diamkan ya. Oke, ini setelah saya suntik muncul tegangan guys. Ini artinya sudah pulih ya baterainya. Oke, alhamdulillah baterai sudah pulih dan kita langsung tancapkan saja, kita langsung cas ya. Kita cas dan kita lihat apakah ada respon, apakah LCD-nya juga bagus. Wow, saat saya coba cas itu tidak ada getaran ya. Lalu display juga blank hitam. Lampu indikator untuk pengecasan juga nggak ada. Padahal mesin itu kita cek dengan power supply itu konsumsi arusnya normal ya. Seharusnya ini normal kalau dicas. Oke, untuk memastikan kita cas tanpa pasang baterai atau lepaskan konektor baterainya. Lalu kita ukur apakah nilai V casnya itu keluar di konektornya. Ternyata setelah saya cek sambil cas tidak keluar ya. Harusnya ini keluar 4,2 volt. Itu menandakan tegangan yang dihasilkan dari pengecasan itu nyampe ke mesinnya. Kalau ini tidak ada, berarti rusak di bagian pengecasan. Oke, kita bongkar untuk papan bagian bawah ya, karena di situ letak konektor casnya. Ini bisa terjadi di konektor cas yang rusak, bisa terjadi di fleksibel penghubung mesin atas dan bawah yang rusak, ataupun bisa juga IC casnya yang rusak. Nah, untuk memastikan yang mana, kita lebih bagus yang mudah dulu yang kita kerjakan, yaitu kita coba copot papan PCB bawahnya, lalu kita cek ya, kita ambil papan yang lain atau yang baru juga bisa, karena biasanya kasus itu terjadi bisa juga di konektor casnya. Nah, ini saya ambil copotan ya, saya punya copotan Redmi 4A, kita ambil untuk mesin bawahnya. Kalau untuk di Redmi 4A ini memang banyak sekali ya, HP bisa dibilang sejuta umat ya, mungkin bangkainya tuh banyak. Dan disarankan itu kalau kasus-kasus yang seperti ini ambil copotan saja ya. Karena kalau pembelian baru tuh biasanya berpengaruh terhadap mic maupun sinyal. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin kualitas PCB-nya beda ya. Oke, ini
saya ambilkan dari copotan dan kita akan langsung pasangkan ya. Kalau untuk pembelian baru ini murah biasanya, papan seperti ini bisa cek di toko online ya. Kita pasangkan kembali untuk antena converter. Lalu kita kencangkan dulu ya, kita baut dan kita langsung coba tes ya. Jadi untuk kasus not charging kita harus coba yang lebih mudah dulu. Kalau ini nggak bisa, fleksibel atau IC cas. Oke, ternyata muncul logo Mi tapi mati lagi guys. Wow. Ya, muncul logo Mi lalu mati. Namun saya merasakan ini kayak longgar ya konektor casnya ini. Di saat saya coba cas lagi, lalu saya goyang-goyang casnya, dia kadang muncul logo Mi lalu mati. Indikasinya ini konektor casnya juga bermasalah. Wah, copotan juga jelek guys. Jadi konektor cas tuh kalau goyang-goyang ya begitu ya. Biasa nyantol, biasa enggak. Nah ini saya ambilkan lagi bekasan ya. Kita copot lagi untuk memastikan ya. Sebetulnya untuk memastikan bagian mana yang rusak. Nah, ini bekasan juga. Nah itu terlihat ya, bekas air juga itu. Ada simbol warna merahnya itu. Tapi kan original ini. Biasanya kalau untuk papan mesin bawah itu biarpun X masuk air tetap aman ya. Yang penting jangan di IC power. Oke, ini saya coba untuk stok kanibalan yang terakhir ya. Mudah-mudahan sih work. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Mi. Apakah dia langsung mati? Mudah-mudahan aman ya. Alhamdulillah guys, aman. Wow. Langsung 52%. Wow, baterainya ini sudah mengkhawatirkan berarti ya. Atau biasanya efek dari kejutan 12 volt guys. Jadi biasanya kejut 12 volt itu bisa memperbaiki baterai ya. Awalnya baterai misalnya contohnya 50%, lalu terjadi benturan atau apapun langsung hilang tegangan. Saat kita coba cas dia tidak mau pasti baterainya. Tapi saat habis kita kejutkan 12 volt, dia pulih kembali, muncul tegangannya. Dan itu pun masih standby di angka sebelumnya, contohnya 50%. Mungkin terjadi juga di baterai ini ya. Dulu awalnya waktu rusak itu mungkin di angka 40 atau 50%. Lalu setelah nggak bisa dicas atau konslet saat pengecasan, kemungkinan bisa langsung baterai almarhum tapi kondisi masih ada isinya. Nah, bisa pulih setelah dikejut 12 volt, muncul nilai tegangan di posisi semula. Oke, ini alhamdulillah berarti papan PCB-nya ya yang bagus itu memang dari copotan guys. Jadi kalau yang baru itu berpengaruh biasanya. Bisa di sinyal itu lemah, bisa di mic itu kurang bagus atau dengung, bisa juga untuk di buzzernya ya. Nah ini saya rapikan kembali bekas kanibalan ya. Kalau untuk kanibalan atau HP-HP rongsokan Android tipe-tipe seperti ini tuh biasa saya dapat 25.000 ya, di kondisi sudah mungkin LCD sudah hancur. Kalau ini tadi tuh saya dapat masih mulus guys LCD-nya, dan alhamdulillah ya masih bisa digunakan ya LCD-nya itu. Nah ini saya langsung pasangkan kartu dan kita akan coba ya apakah bisa baca kartu, apakah bisa keluar sinyalnya. Kita langsung nyalakan ya.
Oke, muncul logo Mi. Ya, sambil nunggu putingan kita bersihkan dulu guys. Ya alhamdulillah lah, lumayan ya, modal anggap aja ini modal 100 ya, bisa dimanfaatkan lagi. Untuk touchscreen berjalan dengan baik, sinyal juga alhamdulillah bagus. Lalu dan alhamdulillah ini tidak ada sandi ya, tidak ada kunci sandi. Untuk kamera bagus guys. Nah ini kamera depan juga berfungsi ya. Lalu nah ini kan kayak retak selai ya, kayaknya sih TG nya ini saya copot saja TG nya ini supaya lebih mempesona guys tentunya. Ya. Nah ini wow, ternyata tidak tembus ke LCD ya. Wow, alhamdulillah banget ini. Wah, rezeki anak soleh ini. Doa sobat Exo semuanya ini, wah, rezeki hari ini mempesona guys. Dan ini yang ingin saya sampaikan buat sobat Exo pemula ya, yang baru buka konter, jangan lupa ya tulis terima atau beli HP rusak. Punya HP rusak, jual aja di sini. Itu jangan lupa ya. Karena untuk HP rusak yang datang dari user itu biasanya masih perawan guys, mempesona. Jadi belum kok obrak-abrik ya. Dari rongsokan, wow, wallahu a'lam. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dijual lagi guys.